Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qori Miftahul Fahmi Pratama, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Baik, di video kali ini saya akan mencoba membuat demonstrasi bagaimana perawatan luka modern dengan kasus laki-laki umur 40 tahun mengalami luka kronis abses pada kaki kiri. Terdapat keluaran eksudat berupa darah, nanah, dan pus saat terjadi penekanan, dan eksudat itu keluar cukup banyak. Nah, untuk yang pertama, pengetahuan awal, pengertian dari perawatan luka modern ini adalah perawatan 3M, mencuci, membuang jaringan mati, dan membalut luka berdasarkan hasil pengkajian luka dan kondisi luka pada saat pengkajian. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan pada pasien. Yang kedua, meminimalkan pergantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep moist atau lembab. Nah, untuk selanjutnya, dari tujuan perawatan luka modern ini yaitu mengurangi resiko komplikasi. Untuk alatnya yaitu set ganti balutan berupa gunting perban, pinset, bengkok, perban, sarung tangan, gunting jaringan. Jika ada jaringan nekrotik, setelah itu NaCl, obat topikal, dan elastis perban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Qori Miftahul Fahmi Pratama yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Mita. Baik Ibu Mita, apa boleh saya lihat lengannya? Oh iya, benar, dengan Ibu Mita ya. Ibu, tujuan kedatangan saya ke sini itu untuk melakukan tindakan perawatan luka modern terhadap Ibu. Yang tujuannya yaitu memberikan rasa nyaman dan aman kepada ibu. Setelah itu meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab dan supaya tidak terjadi komplikasi. Untuk waktunya 10-15 menit, dan untuk prosedurnya nanti saya akan membuka balutan ibu. Setelah itu saya akan mencuci luka ibu, mengkaji luka ibu, dan memberi obat terapi berupa salep dan penutup luka. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika ibu bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Setelah itu siapkan alat dan dekatkan alat dengan pasien. Yang selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Dan menggunakan alat proteksi diri berupa handscoon bersih. Setelah itu kita pasangkan underpad atau porlak di bawah luka pasien. Dan kita buka balutan pasien secara perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak terjadi pendarahan ataupun trauma pada luka pasien. Kita buang pada bengkok. Nah, selanjutnya kita bersihkan luka pasien menggunakan larutan NaCl. Setelah itu, ibu, lukanya akan saya cuci ya. Namun sebelum itu saya akan memberitahu kepada ibu bahwa pencucian ini adalah suatu tindakan
yang dilakukan untuk membuang benda-benda asing pada luka ibu dan untuk membuang balutan yang lama yang tertinggal pada luka ibu dan untuk membuang jaringan yang mati yang luruh seperti itu ibu. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan membersihkan menggunakan air dan sabun. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil kasa menggunakan pinset. Setelah itu beri sabun pada kasa. Setelah itu kita bersihkan tepi luka pasien. Buang pada pada bengkok. Kita lakukan kembali. Beri sabun dan bersihkan area kulit di dekat luka pasien. Setelah itu kita basuh luka pasien dan kita keringkan. Setelah itu buka sarung tangan, cuci tangan 6 langkah. Ibu, tindakan pencucian telah selesai. Yang selanjutnya saya akan mengkaji luka ibu. Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu terhadap ibu. Pengkajian luka ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi luka ibu dan untuk mengumpulkan data dari luka ibu yang nantinya data tersebut kami olah untuk menunjang diagnosa keperawatan yang akan kami berikan terhadap ibu. Untuk prosedurnya nanti saya akan mengukur menggunakan mistar luka ibu. Selanjutnya saya akan melihat kondisi luka ibu. Nah, setelah itu tadi kita sudah mencuci tangan, kita menggunakan alat pelindung diri berupa handscoon kembali, handscoon bersih. Nah, yang pertama kita ukur luas permukaan pasien, luka pasien. Kita ukur dari luka yang paling panjang. Untuk panjang luka pasien 6 cm. Lebar luka pasien 7 cm. Selanjutnya kita ukur kedalaman luka pasien menggunakan cotton bud. Lalu kita ukurkan pada mistar. Untuk dalam luka pasien itu 1 cm. Lalu cotton budnya kita buang pada bengkok. Selanjutnya kita lihat apakah ada goa di dalam luka pasien, dan ternyata tidak ada goa pada luka pasien. Kita lihat juga persentase luka pasien, yaitu terdapat warna kuning dan merah. Setelah itu kita lihat juga tepi luka pasien, yaitu tidak samar, tidak terlihat jelas. Selanjutnya kita inspeksi dan palpasi. Kita catat jika ada terjadinya perubahan suhu, perubahan warna juga. Nah, di sini untuk warnanya kemerahan, untuk suhu hangat. Selanjutnya kita lihat juga tanda-tanda infeksi, rubor, dolor, kalor, tumor, dan fusiolesa.
Jika ada perubahan kita catat. Selanjutnya kita lihat nyeri tekan apakah ada. Ibu, saya tekan ya. Bagaimana Ibu, apakah nyeri? Ya, ternyata terdapat nyeri tekan. Selanjutnya kita lihat juga eksudat yang keluar apakah banyak, jumlahnya berapa, dan eksudat apa yang keluar. Dan ketika ditekan tadi terlihat ada eksudat yang keluar yaitu darah, nanah, dan pus, dan jumlahnya cukup banyak. Setelah itu kita catat seluruh hasil pengkajian yang barusan telah kita lakukan. Dimana tadi untuk panjangnya 6 cm, lebar 7, kedalaman 1 cm, untuk gua tidak ada. Untuk dasar luka kemerahan dan kuning. Untuk tepi luka terlihat tidak terlihat atau samar. Untuk selanjutnya eksudat yang keluar banyak berupa darah, nanah, dan pus, dan terdapat nyeri tekan. Untuk selanjutnya kita buka sarung tangan dan kita cuci tangan kembali 6 langkah. Ibu, barusan saya sudah mengkaji luka Ibu dan didapatkan bahwa luka Ibu itu terdapat kemerahan dan berwarna kuning, serta terdapat keluaran eksudat berupa darah, nanah, dan pus, dan cukup banyak jumlahnya. Nah, untuk jaringan nekrotik atau jaringan yang mati tidak terlihat, sehingga saya tidak melakukan pengguntingan nekrotik atau pengguntingan atau pembuangan jaringan mati. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan obat topikal terhadap Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mencuci tangan, kita gunakan kembali sarung tangan bersih yang baru. Karena tadi terlihat dasar warna luka pasien merah dan kuning, oleh sebab itu kita berikan terapi topikal berupa metcofazin. Berikan metcofazin. Setelah itu kita ratakan menggunakan pinset. Jika sudah rata, selanjutnya kita tutup luka pasien menggunakan kalsium alginat, karena tadi terlihat keluaran eksudat darah, nanah, dan pus yang cukup banyak. Selanjutnya Ibu, untuk agar tidak bergeser penutup luka Ibu yang barusan kalsium alginat, saya bantu menutupnya menggunakan elastis perban atau handbag. Lalu kita rapikan alat. Lalu kita rapikan alat, rapikan underpad, buka sarung tangan, dan cuci tangan. Lalu masuk ke tahap terminasi. Ibu, tadi saya telah melakukan tindakan
perawatan luka modern terhadap ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya lakukan tindakan tersebut? Sudah terasa lebih nyaman ya ibu ya. Nah, untuk tadi pada saat pengkajian luka seperti yang telah saya sebutkan juga bahwa luka ibu itu sudah banyak keluaran eksudat yaitu darah, nanah, dan nanas sehingga saya menutupnya dengan kalsium alginat. Kalau seperti itu saya pamit, nanti 1 jam kemudian saya kembali ke sini untuk memeriksa kembali balutan terhadap luka ibu. Tapi sebelumnya apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada izinkan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang selanjutnya dokumentasi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 telah dilakukan tindakan perawatan luka modern pada Nyonya N dengan respon pasien terasa lebih nyaman, sedangkan pada pengkajian luka yaitu terdapat keluaran eksudat berupa nanah, darah, dan pus pada saat penekanan. Setelah itu tanda tangan para nama perawat. Mungkin hanya itu yang bisa saya demonstrasikan pada perawatan luka modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.